Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Yehezkiel pasal 18. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala, dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku, dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya.
Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Yehezkiel pasal 19. Ratapan tentang Raja Israel. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini: betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara, karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya, yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat, dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Yehezkiel pasal 20. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku: hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu.
Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu, aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya aku buat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu, dan bersinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan?
Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku, dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri, untuk berbakti kepada pohon dan batu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat, dan lengan yang teracung, dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat, dan lengan yang teracung, dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu, pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada masa aku, oleh karena namaku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Api dari tanah selatan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan, dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran?